menerima suap dari Gayus Tambunan besarnya 50 juta rupiah dan ijazah dari Tangerang, dan kemudian dia pakai 50 juta rupiah itu untuk umroh karena menurut dia itu urusan kejaksaan gak ada urusannya dengan agama. Nah, kalau dia umroh ya memang hadiah atau umroh, sebuah pemilihan yang unik. Tapi ini yang kemudian terjadi. Ada di kalangan anak muda, ada istilah-istilah generasi yang disebut dengan generasi STNJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan terus. Jadi dia bisa sholat khusyuk karena itu ada urusan pribadi dia dengan Tuhan. Ada urusan publik itu nggak ada urusan dengan Tuhan, urusan saya. Nah, ini ketika kemudian menjadi sesuatu yang dominan, dan bahkan kadang-kadang dominannya juga diperjuangkan melalui mekanisme perundangan. Dalam beberapa kali pertemuan parlementer nasional terakhir di Ekuador, waktu itu delegasi dari New Zealand mencoba untuk memperjuangkan agar parlemen-parlemen mendukung dibuatnya undang-undang yang membolehkan dengan dalih kebebasan berekspresi hak asasi manusia agar diperbolehkan kawin sejenis. Tapi alhamdulillah masih banyak akal sehat, bahkan di Ekuador pun itu ditolak. Tapi yang ini pun akan dicoba dibawa ke Indonesia melalui saya sering sebut upaya sedikit demi sedikit untuk menggerogoti untuk pada ujung akhirnya nanti sampai kepada merubah undang-undang tentang perkawinan. Yang salah satu pasal terpentingnya di pasal 1 ayat 1-nya menyebutkan tentang definisi perkawinan berkeluarga itu apa. Yang di situ disebutkan tentang adanya sebuah entitas terdiri dari laki-laki dan wanita yang kemudian mengikatkan diri dalam ikatan yang sah menurut agama maupun menurut hukum negara. Mereka akan menuju ke sana untuk kemudian menggugurkan bahwa definisi berkeluarga itu dan perkawinan itu adalah terdiri dari laki-laki dan wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan yang sah menurut agama maupun negara. Mereka membawa kepada bahwa berkeluarga itu tidak harus terdiri dari laki-laki dan wanita dan tidak harus terikat dengan ikatan yang sah menurut agama maupun negara. Perkawinan atau keluarga boleh terdiri dari laki-laki dan laki-laki maupun perempuan dan perempuan, dan boleh berada di rumah tanpa ikatan apapun sebagaimana yang diberlakukan di Barat. Arah ke sana sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi alhamdulillah di DPR juga kita masih punya kawan-kawan yang masih waras gitu nih. Dan karenanya kita katakan ini garis merah dan tidak bisa dilalui dan tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini masalah ini masih bisa kita selamatkan. Tapi ide tadi yang dalam konteks global, kondisi semacam ini semakin luar biasa mencengkram dan mempengaruhi. Karenanya sebenarnya dari sisi kita di Indonesia ada prinsip yang bisa kita pegangi bahwa kalau itu kaitannya nanti dengan pendidikan, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di pasal 31 ayat 3 dan ayat 5 tegas mengatakan bahwa tujuan bahwa negara menghadirkan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia dalam rangka menjadi dasar kehidupan bangsa. Pasal 5-nya, ayat 5-nya terkait dengan bahwa segala kemajuan teknologi dan pengetahuan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diberlakukan di Indonesia. Karenanya para saudara dan kita semuanya mempunyai pegangan. Sehebat apapun kondisi global yang ingin diberlakukan di Indonesia, kita mempunyai nilai-nilai dalam praktik nilai-nilai Indonesia yang bisa kita pergunakan untuk memperjuangkan diri kita semuanya. Ada lagi misalnya dari terkait hak asasi manusia. Tadi misalnya ada yang ingin menghadirkan pernikahan sejenis, atau bahkan dalam konteks ideologi ada yang ingin menambahkan nabi yang baru sesudah Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang baru, tidak suci pasti. Kitab Tadkirah nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Pembelanya selalu mengatakan bahwa ini bagian daripada hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya adalah, benarkah itu adalah hak asasi manusia yang diakui di Indonesia? Jawaban saya, tidak benar.
Dan saya berani mengatakan itu karena saya pernah jadi ketua MPR. Dan ketua MPR itu yang mengurusi tentang undang-undang dasar. Karena memang klaim bahwa hak asasi manusia itu ada dan dihormati itu betul. Tapi dia tidak berhenti di pasal 28E yang selalu dirujuk oleh pembela-pembela kelompok-kelompok semacam ini. Itu berhentinya di pasal 28C Jakarta. Di pasal 28C ada penegasan begini. Hak asasi manusia di Indonesia pemberlakuannya harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam rangka menghormati hak asasi orang lain, dalam rangka menghormati prinsip demokrasi yang berkembang di Indonesia, termasuk karenanya dalam rangka untuk merujuk kepada agama yang berlaku di Indonesia. Dan saya pernah sampaikan langsung pada Pak SBY pada waktu itu saya mengantarkan surat undangan untuk pernikahan saya. Dan saya pada beliau, Pak SBY, undang-undang dasar kita jelas mengatakan tentang rujukan agama dalam konteks hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia tidak pernah menjadi hak asasi manusia yang bersifat liberal, tapi dia adalah hak asasi manusia yang harus merujuk pada aturan, pada undang-undang, termasuk pada agama. Dan agama kita tidak pernah berkonteks Islam. Yang diakui di Indonesia adalah bukan Islam yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, bukan juga agama yang mengakui tentang adanya kitab suci sudah Al-Quran. Karenanya bagi mereka yang mengaku punya kitab suci dan punya Nabi, harusnya mereka secara gentleman mengatakan bahwa ya kami memang tidak beragama Islam. Sebagaimana kami orang-orang Islam mengakui adanya Nabi Isa, adanya kitab Injil, adanya Nabi Musa, adanya kitab Taurat, tapi kami tidak pernah mengatakan Yahudi maupun juga Kristen. Yang mengatakan kami Muslim. Supaya dengan demikian maka jelas mana yang Islam dan mana yang lainnya. Ini pada tingkat global tadi sekularisasi, klaim tentang hak asasi manusia, termasuk juga klaim terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah, pada Indonesia sesungguhnya kita mempunyai pijakan-pijakan yang kokoh kuat untuk tidak menghadirkan permasalahan yang semakin rumit. Dalam konteks yang lain, saudara sekalian, pada tahun 2015, ini kalau saya coba yang agak dekat dan mudah kita paham. 2015 saudara sekalian akan diberlakukan yang disebut sebagai Traktat ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN ini sudah menandatangani kesepakatan bahwa tahun 2015 nanti dilaksanakanlah prinsip-prinsip ASEAN Community. Dan kalau itu terjadi maka hampir tidak ada lagi batas-batas antar negara ASEAN ini. Bukan hanya batas, tapi juga barang dan perlintasan orang. Jadi nanti ya Indonesia seperti negara ASEAN yang lain akan terbuka. 2 tahun yang lalu saya diundang untuk mengikuti satu seminar internasional tentang agama dan perdamaian di Bangkok. Dan saya diundang ngobrol dengan para duta besar kita di sana dan memang tanpa lihat ada fenomena baru. Di sini ya para pengusaha muda Thailand, anak-anak kampus di Thailand, mereka sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Ternyata karena mereka menyongsong era ASEAN Community. Tahun 2015 mereka tidak rela Indonesia hanya dibanding dengan ayam Bangkok, yang di Bangkok, mereka juga membanding dengan orang-orang dari Bangkok. Nah, kalau mereka sudah menguasai bahasa Indonesia, tentu sudah semakin mudah mereka akan melakukan banyak hal di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah belajar bahasa Thailand? Sehingga dengan demikian maka Islam kita pun juga ataupun di Indonesia yang unggul ini bisa kita sebarkan kemana-mana. Dan begitu seterusnya. Ada kondisi di mana umat, ya terus terang kalau saya disebut bahkan negara pun juga belum pernah mempersiapkan. Ini ketelatan kita yang luar biasa untuk yang kali yang kesekian dulu dengan China juga begitu. Dan sepakati kesepakatan dagang dengan China, tapi ternyata di Indonesia tidak pernah disiapkan dan akhirnya semuanya potong pantai. Ini 2015 dan belum ada persiapan sama sekali. Pemerintah tidak pernah ngomong apapun tentang hal ini. Setelah itu sudah ditandatangani dan tinggal nanti dilaksanakan. Tentu apa boleh buat? Apa boleh buat? Kami mencoba mengkritisi mulai jalur DPR, tetapi dalam konteks kita keumatan, saya kira yang kemudian harus dilakukan adalah pertama, lagi-lagi dakwah ini BGMT ini adalah bagian daripada yang luar biasa efektif untuk kemudian menyambung dan meyakinkan kepada umat, kepada bangsa Indonesia bahwa kita ada dan kita tidak perlu ragu dengan kekhasan kita, dengan keunggulan yang kita miliki, dengan keislaman kita, dan dengan keislaman yang menghadirkan kepada kerahmatan kepada kita semua.
itu menjadi bagian yang juga perlu kita pikirkan lebih cermat lagi. Bagian yang lain yang jelas sebentar lagi akan terjadi ada terkait dengan pemilu tahun 2014. Tentu saya tidak akan kampanye di sini. Saya hanya ingin mengingatkan peta globalnya saja bahwa dalam konteks pemilu sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, selalu saja kemudian pemenang itu ditentukan bukan oleh yang lebih berkualitas maupun yang lebih beriman, tapi yang suaranya lebih banyak. Nah, suara lebih banyak itu secara teoritis harusnya memang di situ peran umat Islam yang paling banyak, karena mereka adalah mayoritas mutlak di negeri ini. Tadi saya sampaikan di depan bagaimana ketika kemudian kita mempunyai anggota DPR atau pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi kemudian bisa berbuat untuk kepentingan umat. Tapi juga sebaliknya ada yang melalui demokrasi ingin mencoba menghadirkan undang-undang yang malah akan menyusahkan umat. Peta yang saya kira bisa kita mulai dari Pilgub di DKI dan kemudian berkelanjutan kepada Pilek nanti di tahun 2014 dan nanti tahun Juli ada pemilihan presiden. Saya menyampaikan bahwa kadang-kadang umat memang seolah-olah menjadikan pemilu ini sekedar peristiwa 5 tahunan yang bahkan mungkin diartikan sebagai yang mumpung ada pemilu, kapan lagi mendapatkan kaos gratis, kapan lagi mendapatkan hiburan gratis, kapan lagi mendapatkan bukan hanya serangan fajar, bahkan sekarang serangannya itu bahkan ada kampung yang membuat satu spanduk, kami siap menerima serangan fajar. Bahkan sekarang ternyata lebih dasar lagi, serangan yang diharapkan bukan hanya di waktu fajar, ada serangan fajar, ada serangan zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Yang paling dasar adalah serangan di waktu tahajud. Setara dengan pahala yang Allah berikan kalau kita sholat lain. Itu gentayangannya luar biasa. Nah, kadang-kadang diartikan sebagai bahwa ya ini sekedar ya laibun walahun saja. Padahal pilihan-pilihan itu akan menghadirkan dampak yang luar biasa. Jadi saya katakan bisa jadi itu adalah nanti akan menghadirkan anggota DPR wakil-wakil yang kemudian ternyata malah membuat undang-undang menyusahkan kita. Atau sebaliknya yang justru bisa mengkoreksi agar tidak terjadi hal yang menyusahkan kita dan bahkan menghadirkan masalah yang banyak bagi kita. Itu semuanya serba mungkin. Kaidah di siasat syariahnya adalah kama takunu tuwalla alaikum. Seperti apa Anda, kira-kira begitulah yang akan Anda jadikan sebagai wakil maupun pemimpin. Kalau umat memang konsisten dengan keumatannya, mestinya yang mereka akan pilih adalah yang sesuai dengan kondisi umat itu. Tapi kalau umat sukanya dengan judi, ya nggak mungkin memilih wakil yang ternyata anti judi. Kalau umat ternyata tidak suka dengan Al-Quran, ya tidak mungkin memilih pemimpin atau wakil yang suka dengan Al-Quran. Kalau umat sukanya dengan masjid, pastilah dia tidak akan memilih pemimpin yang anti dengan masjid. Nah, kaidah-kaidah ini yang saya kira penting untuk kemudian kita komunikasikan lebih kuat lagi, karena sekali lagi pemilu ada sesuatu yang mudah-mudahan tidak malah menjadi pembuat pilu bagi umat. Pemilu pembuat pilu. Karena kalau dengan pemilu umat malah semakin pilu, ini bertentangan dengan tantangan Bung Karno dulu. Bung Karno dulu tahun 45 menantang para pimpinan umat Islam. Sudahlah wahai pimpinan umat Islam. Waktu itu membicarakan tentang asas negara ini Islam atau Pancasila. Dia mengatakan sudahlah, kita sekarang merdeka dulu deh. Nanti kita perjuangkan ini semuanya melalui konstituante. Kalau memang bapak-bapak dan tuan-tuan ini mendapatkan dukungan untuk menghadirkan Islam, jadilah itu. Nah, tantangan-tantangan itu ternyata sesungguhnya sampai hari ini belum terjawab dengan tuntas. Terakhir sekali saya hormati, tentu saja dalam konteks keindonesiaan kita dan keislaman kita, dan juga dengan tantangan dan peluang yang ada di depan kita, ada hal yang saya kira selalu menarik kalau kita merujuk kepada sejarah, karena inilah yang dahulu pernah disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan mengapa di dalam Al-Quran banyak sekali kisah. Bahkan ada surah Al-Quran yang disebut dengan surah Al-Qasas. Al-Qasas yang ada dari kisah. Dia mengatakan mengapa Al-Quran begitu banyak menyebut kisah-kisah tentang umat-umat zaman terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Al-Qisatu jundun bin junudillah. Kisah itu sesungguhnya ada bagian daripada prajurit-prajurit Allah yang akan mengingatkan kepada kita tentang sunatullah dalam kehidupan dan dalam perjuangan.
bagaimana perjuangannya para nabi, bagaimana kejahatan didoakan kepada mereka, bagaimana mereka tetap bersabar, dan bagaimana mereka tetap memenangkan perjuangan itu semuanya. Dan karenanya, bagi kita semuanya, saya yakin tadabbur kita kepada Al-Quran dan kajian terus menerus kita terhadap sirah nabawiyah akan memberikan kepada kita sebuah zat bukan hanya ruhi tapi juga zat amali, supaya kemudian kita semuanya bisa menghadirkan peran untuk melanjutkan apa yang telah dirintis dan dikokohkan oleh Ustaz Profesor Tuti Alawiah dengan KMT maupun juga dengan Ustaz Islam Syafi'iyah maupun juga dengan Amal Salihiyah. Saya akan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.